Berikut merupakan cara import data DIPA 2023 dan tagging per subkomponen pada aplikasi e-planning. Di dalam video ini kita akan melihat dua tahap, yaitu tahap yang pertama import DIPA 2023. Baik, kita masuk ke aplikasi e-planning. Silakan input kode satker dan passwordnya, kemudian masukkan kode yang ada. Setelah itu klik login. Setelah aplikasi e-planning terbuka, selanjutnya pilih menu DIPA, kemudian DIPA satker. Setelah itu ada muncul dua menu, DIPA dan import. Kita pilih import, kemudian pilih tahun 2023. Untuk satuan kerja pilih UPT. Sebagai contoh di sini kami menggunakan UPP Dobo. Setelah itu klik cari DIPA. Kemudian muncul daftar DIPA satuan kerja, yang dimana jenis DIPA awal. Kemudian kita pilih, pastikan statusnya berwarna biru, kemudian pilih lihat data. Setelah itu akan muncul daftar DIPA yang sudah berhasil diimpor dari aplikasi Sakti. Kemudian kita klik import DIPA. Kemudian ada notifikasi, Anda yakin akan melakukan import data DIPA? Kita pilih OK. Sukses, import data DIPA berhasil dilakukan. Kemudian untuk mengetahui apakah proses DIPA ini sudah muncul di aplikasi e-planning, kita klik menu DIPA. Kemudian pilih tahun 2023, kemudian pilih satkernya, kemudian klik search. Berikut merupakan daftar DIPA awal yang sudah berhasil diimpor dari aplikasi Sakti. Kemudian langkah kedua adalah tagging per subkomponen pada aplikasi e-planning. Sebelum kita melakukan tagging, perlu kita mengetahui bahwa dalam aplikasi e-planning itu terdapat 19 daftar tagging, yang dimana tagging yang belum digunakan, keterangan belum digunakan, itu jangan digunakan oleh unit pelaksana teknis atau satker. Sebagai contoh, untuk nomor 1, adaptasi perubahan. Adaptasi perubahan iklim, kemudian direktif Menhub, direktif Presiden, ini belum digunakan oleh satker. Kemudian kawasan industri KI, KEK, itu juga belum digunakan oleh UPT. Kemudian Papua dan Papua Barat juga belum digunakan. Kemudian perbatasan juga belum digunakan, rawan bencana juga belum digunakan. Untuk tagging-tagging yang lain yang sudah ada penjelasannya atau contoh untuk dukungan terhadap ibu kota negara atau IKN,
ini digunakan oleh KSOP Balikpapan dan Direktorat Perkapalan yang nama kegiatannya sudah kami masukkan di dalam penjelasan. Untuk gender juga kami telah memberikan penjelasan. Salah satu contoh kegiatannya yaitu pembangunan atau pemeliharaan musola, toilet, dan sejenisnya. Kemudian untuk keperintisan, untuk layanan angkutan perintis prioritas nasional dengan mekanisme penugasan dan swasta. Jadi bagi UPT yang mempunyai kegiatan perintis di Sakti yang kode 4659 melakukan tagging dengan keperintisan. Kemudian untuk KSPN pariwisata itu digunakan oleh KSOP Tanjung Pandan, Daruba, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Likupang. Selain UPT tersebut belum boleh menggunakan tagging KSP pariwisata. Kemudian ada mitigasi perubahan iklim. Ini kami sudah masukkan penjelasan dan contohnya. Jadi bagi UPT yang memiliki kegiatan pengadaan atau pemeliharaan solar cell, pengadaan atau pemeliharaan kendaraan listrik, kemudian ada studi yang berkaitan tentang mitigasi dan perubahan iklim, atau kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi perubahan iklim, silakan di tagging dengan menggunakan mitigasi perubahan iklim. Kemudian untuk padat karya pada e-planning itu tidak digunakan karena sudah menggunakan tagging pemulihan ekonomi nasional. Karena di Sakti kita sudah melakukan tagging dengan pemulihan ekonomi nasional dengan menggunakan RSPP 4658 CCE 006, 4658 CCE 007. Jadi pada aplikasi e-planning kita akan menyeragamkan. Jadi RSPP yang ada di daftar ini yang merupakan di tagging di aplikasi e-planning, karena di aplikasi Sakti sudah dilakukan tagging pada kode berikut. Kemudian untuk prioritas nasional bisa dilihat pada surat lampiran 3. Kami sudah membuat surat lampiran 3 yang dimana untuk bidang kenavigasian itu terdapat 7 kegiatan. Jadi UPT Direktorat Kenavigasian, Disnaf Sabang, Disnaf Kupang, Disnaf Tanjung Pinang, Disnaf Benoa, dan Disnaf Benoa, yang 7 kegiatan ini menggunakan tagging prioritas nasional. Begitu juga dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, ada 6 kegiatan. Untuk bidang perkapalan ada 1 kegiatan. Kemudian untuk lalu lintas ada 3 kegiatan. Kepelabuhanan ini ada 24 kegiatan. Kemudian untuk proyek strategis nasional atau PSN ada 4 kegiatan yang boleh menggunakan PSN, yaitu Pelabuhan Sanur, Likupang, Pelabuhan Patimban, dan Teluk Palu. Selain 4 kegiatan ini belum bisa menggunakan PSN. Kemudian ada tol laut. Tol laut ini untuk Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yaitu kegiatan angkutan tol laut. Kemudian untuk usulan tender. Jadi untuk tagging yang terakhir ini adalah kegiatan yang bersifat kontraktual atau rencana yang akan dilelangkan. Jadi silakan melakukan tagging untuk usulan tender. Kemudian di dalam tagging nanti ada 2 metode yang bisa digunakan, yaitu metode yang pertama itu kita klik tombol tag untuk mengambil data tagging pada pagu alokasi. Sebagai contoh, ini adalah tombol tag. Kita klik tombol tag, kemudian ada notifikasi copy tagging dari pagu alokasi. Kita pilih OK. Di sini ada muncul pemberitahuan error, tidak ditemukan tagging pada pagu alokasi. Ini dikarenakan di Sakti itu menggunakan tagging pada level RO, sedangkan di e-planning ini taggingnya per subkomponen. Jadi kita bisa menggunakan opsi kedua, yaitu klik ikon bergambar label pada tiap subkomponen untuk mengatur tagging per subkomponen. Contoh yang dibuat
kotak merah ini adalah yang harus kita edit. Kemudian sebagai catatan, per subkomponen dapat dilakukan tagging lebih dari satu kali. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan PSN jika sudah di tagging itu juga bisa dilakukan tagging prioritas nasional sesuai dengan surat lampiran 3. Jadi dalam satu kegiatan itu bisa dilakukan 2 tagging. Sebagai contoh di sini untuk kegiatan pengembangan pelabuhan prioritas nasional, kita pilih yang tanda label ini. Kemudian taggingnya pilih prioritas nasional. Prioritas nasional. Kemudian kita tambahkan lagi kegiatan atau tagging usulan tender. Jadi dalam satu kegiatan itu bisa ada beberapa tagging sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian ada pemberitahuan sukses data tagging telah disimpan. Jadi kegiatan pengembangan pelabuhan prioritas nasional ini ada 2 tagging, prioritas nasional dan usulan tender. Jadi di dalam DIPA awal ini kita akan melakukan tagging, tetapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah diatur di dalam lampiran 2 surat ini. Jadi jika belum masuk dalam surat ini itu belum boleh dilakukan tagging. Jadi sifat-sifat kegiatan yang rutin kayak gaji, operasional kantor itu tidak usah dilakukan tagging karena belum diatur di dalam daftar tagging berikut. Baik, setelah melakukan tagging, selanjutnya silakan konfirmasi ke import DIPA 2023. Silakan cari nama UPT-nya. Sebagai contoh di sini saya cari Dobo, kemudian saya ketik angka 1 di tabel atau di kolom D, di kolom 4 ini klik angka 1. Ini menandakan bahwa UPT Dobo telah selesai melakukan import dan tagging pada aplikasi planning. Setelah itu silakan lakukan konfirmasi ke PIC-nya masing-masing agar dapat dilakukan evaluasi. Baik, demikian video hari ini. Terima kasih.